Jadi ada beberapa tahu bahwa perempuan itu harus 20.000 kata per hari, maka istrinya suruh latihan kor terus di gereja. Kamu latihan kor terus di gereja. Latihan mazmur, kamu latihan mazmur, latihan lektor, biar pulang capek romo dia gitu ya. Daripada saya yang capek ngedengerin dia. Dan kalau laki-laki itu kan jarang ngomong, toh lihat aja kalau laki-laki kumpul, ngomongnya seperlunya gitu ya. Nanti jam berapa? Jam 6. Oh, gimana? Gereja. Selesai. Tapi kalau perempuan berkumpul, maka di mana 2 atau 3 orang perempuan berkumpul, apa yang terjadi? Di saat 2 atau 3 orang perempuan berkumpul, Yesus pergi dari situ. Yesus gak punya waktu untuk ngomong dia ngomong terus gitu ya. Berkah dalam. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih banyak, saya Romo Eko. Dan saya diundang untuk memeriahkan ulang tahun dari Paroki Santa Maria Ratu Para Rasul di Paroki Pamekasan yang ke-75. Oh, kurang baik. Terima kasih, Bu. Oke. Dan terima kasih para Romo yang sudah hadir dari Bangkalan, dari Sumeneb juga, para suster. Sebetulnya saya mau berbicara tentang keluarga. Loh kok yang di depan para Romo dan para suster. Serta para frater. Ya sudah, supaya kami itu yang religius makin sadar bahwa hidup yang paling indah dan tanpa beban adalah tidak menikah. Jangan tepuk tangan Anda yang berbeban berarti gitu ya. Saudara-saudari, tidak ada seorang pun yang lahir tanpa keluarga, tidak ada. Saya sekarang ingin tanya dahulu, siapa yang sudah berkeluarga angkat tangan supaya saya tahu presentasinya dihadiri oleh siapa. Oh, maaf, saya ulangi lagi. Siapa yang datang dengan pasangannya? Oke. Baik. Siapa yang nggak enak banget janda gitu ya. Jangan gitu banget gitu ya. Siapa yang pasangannya sudah di surga? Ya. Oh, baik-baik. Siapa yang belum menikah? Frater masih angkat tangan gitu ya. Kalau frater itu yang belum menikah ya jangan berniat menikah gitu ya. Saudara-saudari, saya lahir dari sebuah keluarga, pernah ditanya saya dari mana? Ada Jawanya, ada Sundanya. Saya lahir dan besar di Bandung, di Jawa Barat. Tapi ayah saya itu berasal dari Clayton, Amerika. Klaten, di Jawa Tengah. Dan ibu saya berasal dari Mount Island, alias Muntilan. Dua-duanya Jawa Tengah. Ayah ibu saya sebelum menikah ke Bandung dan mereka bertemu, menikah dan akhirnya mereka tetap di Bandung. Beda dengan beberapa orang Pamekasan ini. Lulus SMA pergi keluar kota, dapat istri bawa ke sini. Sudah di penjara di sini. Dalam tetesan kering dan air itu ya. Jadi saya lahir dan besar di Bandung sehingga saya fasih berbahasa Sunda dan bahasa Jawa. Saya Imam Salib Suci, belakang nama saya ada Ordo Salib Suci, tugasnya di Bandung kebanyakan. Lalu saya ditahbiskan tahun 1996
27, betul ya, 27 tahun yang lalu. Dan kalau ditanya Romo apa hubungannya dengan Monsinyur Anton yang terkenal, itu satu angkatan dengan saya, SD sama dengan saya, cuma beda nasib. Beliau itu nasibnya penuh penderitaan maka jadi uskup, saya penuh sukacita maka jalan-jalan. Nah itu jadi. Lebih banyak anak-anak muda kalau ditanya kamu mau jadi seperti Monsinyur atau Romo Eko? Romo Eko, kenapa? YouTuber terkenal. Saya sekolah di Fakultas Filsafat Teologi, kemudian saya memperdalam tentang counseling keluarga di Filipina. Nah, apa yang saya sharingkan, jangan dikatakan Romo itu semua pengalaman Romo ya. Kalau sebagai anak pengalaman saya, tapi kalau sebagai suami atau istri saya belum pernah punya pengalaman. Tetapi para Romo ini banyak mendengar pengalaman penderitaan para istri. Iyalah, Romo sering bapak-bapak curhat pada Romo. Datang, Romo mau curhat. Alah, itu paling-paling Romo kita ngerokok bareng yuk. Itu paling-paling gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang bahwa bagaimana membangun sebuah keluarga. Saya kemarin baru pulang di pertemuan Indonesian Youth Day ketiga di Palembang. Waktu ngobrol dengan anak-anak, betapa menyedihkan, prihatin. Anak-anak sekarang itu satu, kesulitannya apa? Orang muda sekarang ketemu dengan pacar yang seiman. Susah. Ada nggak cocok. Yang cocok beda agama, beda gereja. Dan kalau mau nikah, orang tua selalu langsung melotot. Beda gereja, gak bisa. Mamamu dulu dibaptis Katolik. Mamamu mendidik Katolik, kamu harus kawin dengan Katolik. Kalau enggak, jadi suster saja. Suster dulu seperti itu. Ya tidak boleh ya suster ya. Masa motivasinya karena tidak boleh menikah dengan... Yang kedua, keprihatinannya adalah apa? Cukup banyak anak muda yang tidak mau menikah. Karena melihat Romo menikah itu repot ya. Apalagi para wanita. Saya tidak mau menikah. Papa saya saja menyakiti mama. Papa saya saja pergi dengan wanita lain. Nanti kalau saya menikah, jangan-jangan suami saya seperti itu, seperti papa saya. Ngapain? Lebih baik daripada saya terluka, lebih baik saya sendirian. Wah ini, wanita kalau sudah ngomong mengerikan. Jadi saya itu di mana-mana tidak pernah, Romo jangan pernah melawan emak-emak. Saya kalau udah mama, Romo potret. Iya, sudah, iya gitu. Saya mau makan pun nanti dulu, Romo kok lapar kata saya. Ya ilah, emangnya gua malaikat katanya. Jadi pokoknya harus potret. Dan mama itu kalau potret nempel semuanya ke tubuh saya gitu ya. Sampai saya tuh ngomong, Bu jangan ditempel-tempelin semuanya kata saya tuh. Masa Romo masih nyetrum? Ya masih orang normal kata saya itu. Jadi ini keprihatinan bahwa ada anak muda yang takut menikah. Dan yang ketiga, ada juga anak muda yang mau menikah sekarang tidak mau punya anak. Disebutnya child free. Jadi Romo saya mau menikah, tapi saya tidak mau punya anak, repot punya anak. Nah ini, tidak bisa di dalam gereja. Karena tujuan perkawinan mengisyaratkan bahwa perkawinan itu pertama demi kesejahteraan, dua terbuka pada kelahiran anak. Jadi kalau terbuka pada kelahiran anak, mau punya anak atau tidak punya, itu kan rahmat Tuhan. Yang ketiga adalah pendidikan iman anak. Oleh karena itu mari kita lihat bagaimana membangun
keluarga di era milenial. Nah sekarang kenapa saya ngomong di era milenial? Karena waktu kita kecil beda dengan anak-anak sekarang. Kita kecil tuh kalau orang tua marah, melotot aja, kita langsung takut. Menang kowe, langsung menang. Sekarang anak sekarang, menang kowe, dia melotot lebih besar. Tuh. Disuruh berhenti main gamenya, mama cerewet. Mama berhenti dulu nonton drama Korea, baru aku berhenti main gamenya gitu ya. Selalu dibalik-balikkan. Dan mendidik sudah tidak bisa lagi mendidik zaman dahulu dengan cara untuk mendidik anak sekarang. Udah beda. Anak-anak sekarang lebih pinter, lebih kritis, tanya terus. Dan Anda seringkali juga kan kalau Anda berdiri, lalu anak Anda duduk, lalu Anda berdiri, gitu. Lalu dia tanya, emang kenapa berdiri? Lalu mamanya ngomong, yang lain juga berdiri, kita ya gak harus berdiri, gitu. Tidak mampu menjelaskan. Dan anak sekarang seringkali bertanya dengan kritis kepada kita. Dan kita tidak bisa menjawabkan apa-apa. Nah Bapak Paus membuat sebuah dokumen, Bapak Paus Fransiskus ini bagus. Dokumennya adalah berjudul Amoris Laetitia, sukacita kasih. Dalam dokumen ini Bapak Paus banyak berbicara tentang hidup berkeluarga. Dan Bapak Paus mengatakan cinta dalam keluarga itu adalah sukacita bagi gereja. Jadi Bapak Paus selalu menekankan 2 poin penting. Keluarga itu penting. Kedua, anak muda itu penting. Maka kalau Bapak Paus mengatakan keluarga itu penting, Bapak Paus melihat bahwa keluarga itu bukan menjadi sebab utama dari persoalan. Namun di dalam keluarga itu banyak rahmat Tuhan. Banyak anugerah Tuhan. Lihat, dalam keluarga kita menemukan kesatuan. Melihat, kesatuan indah banget gitu. Tadinya bukan siapa-siapa. Saya tidak kenal sama sekali. Lah kok disatukan oleh Tuhan, saya bisa bahagia dengan dia. Sampai saya akan sedih banget kalau dia pergi, meninggalkan saya. Itu perkawinan. Maka nanti di dalam gereja, kenapa perkawinan itu adalah karya Tuhan? Nanti kita lihat. Yang kedua adalah apa? Di dalam keluarga ada kasih yang total. Kasih yang total. Suami bawa uang banyak, istri tetap mencintai. Suami tidak bawa apa-apa, istri tetap melotot. Nah, tetap mencintai, tetap menerima itu. Jadi cinta sejati itu baru terbukti di saat pasangan Anda tidak layak dicintai, tapi Anda tetap mencintai. Edan itu. Betul. Dia nyebelin, dia lebih jadi gundul, dia botak, giginya udah nggak ada, makin cerewet. Aku tetap sayang kowe. Kenapa? Aku edan. Saya tetap mencintai kamu. Itu. Bapak juga sama, lihat suami pun sama. Gitu ya. Jadi tidak boleh berubah. Cinta bentuk perubahan karakter dari pasangan tidak pernah boleh merubah rasa sayang. Dan itu hanya terjadi dalam apa? Perkawinan, bukan dalam persahabatan. Even kasarnya pasangan Anda mengkhianati Anda pun Anda tetap harus setia. Ini berat sekali. Nah saudara-saudari, mari kita lihat bahwa di dalam perkawinan ada banyak rahmat. Oleh karena itu Bapak Paus mengatakan kitab suci itu penuh dengan kisah keluarga.
Penuh dengan kisah kelahiran, cinta, dan krisis. Lihat dari Adam dan Hawa, Abraham dan Sarah, Daud dan Betsheba, Maria dan Yusuf, perjamuan di Kana, mujizat terjadi di dalam pesta perkawinan. Yesus pun lahir di dalam keluarga. Bahkan Yesus pun memberi perumpamaan tentang anak yang hilang, keluarga. Maka kalau Allah memperlihatkan di dalam kitab suci begitu banyak kisah-kisah tentang kehidupan keluarga, maka keluarga adalah dasar dari hidup seseorang. Maka pernah seorang spiritualis berkata, kalau mau merusak sebuah bangsa, rusak saja keluarganya. Karena kalau keluarga itu rusak, hancur, broken, cerai, pasti mengakibatkan anak-anak yang disorder, tidak teratur. Kalau anak-anak hasil dari perceraian, kebanyakan, tidak semuanya akan mengalami disorder, kekacauan. Entah dia kehilangan perhatian, entah dia menjadi pemberontak, entah dia jadi melawan, entah dia menjadi orang yang agresif karena kekosongan relasi dengan sosok ayah ataupun sosok ibu. Nah, kalau kita lihat keluarga itu begitu berharga, dasar dari kehidupan seseorang, kita harus menyadari ada beberapa poin yang harus kita sadari. Pertama, perkawinan itu proyek Allah. Lihat dalam kisah Kejadian. Jadi Kejadian itu ada dua versi. Versi Yahwista dan versi Eloista. Dari Kejadian kedua, beda dengan Kejadian pertama. Dalam kitab Kejadian pertama, kisahnya bagaimana? Masih ingat? Allah menciptakan pada hari pertama terang dan gelap. Pada hari kedua Allah menciptakan langit di atas dengan di bawah. Allah memisahkan. Itu Kejadian pertama. Kejadian kedua itu Allah menciptakan alam semesta. Lalu Allah menciptakan Adam. Kemudian semuanya diberikan kepada Adam. Dan Adam menamai semua yang ada. Tapi baginya dia tidak menemukan penolong yang sepadan. Allah berteriak, tidak baik kalau manusia hidup seorang diri. Lihat, betapa pedulinya Allah pada manusia. Betapa sayang. Allah itu sayang banget pada manusia sehingga dia berkata, nggak baik manusia seorang diri. Aku akan menciptakan penolong yang sepadan. Jadi gereja itu melihat bahwa perkawinan itu adalah proyeknya Tuhan. Tuhan itu campur tangan. Mungkin Anda tidak, saya tadi bertemu dengan bapak-bapak, banyak sekali orang Pamekasan ini yang menikahnya dengan orang di luar Pamekasan. Mungkin dia tidak menemukan di sini pasangannya. Allah menciptakan tulang rusuknya bukan di Madura gitu, tapi di Jawa gitu. Kok bisa? Kan cinta itu adalah sebuah misteri. Anda bisa berpikir, Bu, kok bisa sayang dengan Bapak? Apa sih yang menarik dalam diri Bapak? Tuh, kan sekarang bingung, nggak tahu gitu ya. Jadi banyak hal yang tiba-tiba, iya ya, kok iso aku menikah dengan dia? Kok bisa? Karena ini karya Tuhan. Orang itu bisa, kenapa kok melihat dia saya tergetar hatinya, melihat orang lain tidak? Nah, itu cinta. Jadi cinta itu memang ditanamkan dalam hati manusia. Sehingga dalam perkawinan, saya seringkali kalau mau memberkati perkawinan, sebelumnya kan ketemu dengan kita, entah itu kanonik, entah itu membereskan surat-surat atau buku perkawinan. Orang jatuh cinta itu wow tergila-gila gitu ya. Kenapa kok saya bisa ngomong itu? Saya pernah merasakan jatuh cinta.
Romo pernah jatuh cinta? Romo, dan. Sayang Romo, sayang. Romo penuh penyesalan. Saya pernah Romo. Perempuannya cantik banget. Waktu itu saya frater Romo, jatuh cinta. Lalu kalau mau telepon kan belum ada handphone. Kalau telepon ke biara, telepon. Kok ada telepon? Oh ya, halo? Halo? Halo. Gimana kabarnya? Itu. Langsung ngupet suaranya dipelankan, betul? Ah ini kalau punya cinta apa dengan yang lain? Halo, nggak mungkin toh dengan istri. Halo, nggak mungkin. Opo? Nelponnya gitu ya. Kek Bek Romo. Orang jatuh cinta itu bisa berbunga-bunga. Langsung dibayang-bayangkan terus di mimpi-mimpi. Dia sedang ngapain ya? Dia sedang mikirin saya nggak ya? Itu lihat. Frater belum pernah jatuh cinta. Jatuh cinta dahulu sebelum menyesal. Karena setelah putih rambut sudah tidak mungkin jatuh cinta lagi. Romo harus jatuh cinta pada Bunda Maria. Saya masih hitam Romo, boleh jatuh cinta lagi. Langsung istri yang injek, menang kowe. Jadi bahwa orang tertarik, orang mau, itu adalah proyek Allah. Ini cara Allah membahagiakan dia. Dengan apa? Berpasangan. Maka Yesus pun mengatakan hal yang sama, dikutip dalam kitab Perjanjian Lama. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Yesus sama ngomongnya. Namun Yesus lebih menekankan hal yang lain. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi Yesus lebih memberi penekanan bahwa persatuan hidup perkawinan adalah karya Tuhan. Karya Tuhan. Dan kalau perkawinan itu karya Tuhan, bukan berarti perjalanannya enak-enak saja. Enggak. Lihat, Yesus menyelamatkan manusia karya Tuhan. Betul atau tidak? Mudah atau tidak? Oh, Pak. Itu. Jadi kalau perkawinan karya Tuhan tidak semata-mata langsung gampang, ono Gusti, semuanya indah, semuanya beres. Enggak. Tidak otomatis. Yang kedua, Bapak Paus menekankan di dalam Amoris Laetitia, keluarga itu jalan kekudusan. Jadi kalau orang mau mencapai kekudusan, caranya lewat apa? Pengorbanan. Jadi memang perkawinan itu adalah jalan kekudusan. Lewat apa? Pengorbanan demi pengorbanan. Ibu, pekerjaan apa yang gak pernah beres-beres? Ya betul, nyuci piring, nyuci baju, ngeberesin rumah, gak pernah beres-beres. Ibu pernah kesel bahwa aduh Tuhan, ini baju dicuci 100 kali, dijemur 100 kali, disetrika 100 kali untuk dikotorin lagi. Itu. Kadang-kadang kita jengkel, kesel. Apalagi kalau semua rumah sedang kotor, cucian banyak, suami sedang baca koran dan nonton sepak bola. Pak, ini kotor semuanya. Suami hanya berkata, oh. Beresin.
Nanti setelah selesai sepak bolanya, apakah akan dibereskan? Kiamat coy, kiamat. Kiamat. Istri jengkel ngelihat bapak, jangankan beresin piring, naruh anduk basah aja suka ngawur. Pak, kalau anduk basah di sini, di sini, di sini. Mi, nanti juga taruh di situ sendiri kok. Ya aku yang naruh. Ya sudah tuh, jangan ribut. Baca koran, taruh koran seenaknya. Lihat. Saya waktu kecil melihat bapak ibu saya ribut tentang apa? Mencet ki apa ya bahasa ini nih? Mencet itu tahu toh? Bahasa Indonesianya apa? PJ. Menekan. PJ odol. Memijat ya? Enggak toh ya. Mencet toh. Mencet odol. Ribut bapak saya. Bapak saya itu kan dari keluarga miskin. Jadi kalau mencet odol itu dari bawah. Pelan-pelan. Ibu saya dari keluarga yang lumayan. Mencet odol itu sampai naik dewe. Cerot gitu ya gitu. Sampai bapak itu ngomong, iki sopo sing mencet odol saka ngundur gitu. Ibu berkata, aku, mbok saka ngisor gitu. Lalu ibu berkata, podo-podo mencotote toh gitu. Ribut. Hanya gara-gara kebiasaan memencet odol. Jadi lihat bahwa bahwa dalam kehidupan perkawinan harus saling menyesuaikan. Tidur nyala atau mati lampunya. Tuh, yang istri mati lampunya. Yang suami ingin nyala lampunya gitu. Jadi perhatikan, jalan kekudusan itu berarti apa? Memang di dalam perkawinan banyak hal yang membuat kita sakit, jengkel, kecewa. Tapi saya tetap melakukan pelayanan. Saya tetap mengasihi. Walau pasangan saya nyebelin banget, tetap saya buatkan teh dan kopi. Tetap saya buatkan makanan. Walaupun saya kecewa seperti apapun, tetap saya tersenyum pada dia. Walaupun senyumnya penuh pengkhianatan. Penuh kekesalan. Itu pengorbanan. Jadi walaupun sakit, walaupun saya tidak mau melayani dia, saya tetap melakukan. Jadi dilihat di sini bahwa pengorbanan itu terjadi di dalam keluarga. Dan itu yang menyucikan, itu yang menyucikan Anda. Jadi para ibu bersukacitalah kalau punya suami nyebelin. Itu cara Tuhan membuat Anda suci. Dan para bapak, bersyukurlah pada Tuhan kalau punya istri cerewet, bawel, komentar terus. Karena itulah cara Tuhan untuk membuat Anda menjadi orang kudus. Jadi kalau suami Anda bunyi pas tidur, wah, bersyukurlah. Suatu saat Anda akan kehilangan. Jadi ini cara-cara Tuhan menguduskan. Sama, jangan pikir Romo ini tidak punya penderitaan di dalam hidup sebagai biarawan rohaniwati. Banyak. Jadi lihat di sini bahwa di dalam hidup kami pun sebagai seorang biarawan rohaniwan punya hal-hal yang tidak nyaman. Punya hal-hal yang membuat kita jengkel. Jadi ya sudah, enggak apa-apa. Saya enggak bisa menuntut orang yang tidak punya kebiasaan seperti itu. Saya punya kebiasaan seperti ini, ya enggak apa-apa. Enggak boleh saya meminta, kamu nanti seperti saya ya. Enggak bisa. Jadi pengudusan itu bukan memaksa,
pasangan berubah supaya seperti yang saya mau. Nggak iso. Nggak bisa. Suatu hari seorang ibu berdoa terus, bertahun-tahun, akhirnya jengkel dengan Tuhan. Datanglah pada saya. Biasa kan ibu-ibu. Aku cuma mendengarkan. Romo, saya sudah jengkel, sudah tidak percaya lagi pada Tuhan. Kenapa ibu? Saya sudah berdoa sekian tahun supaya suami saya bertobat, pindah agamanya menjadi Katolik. Dia Buddha, Romo. Saya berdoa, Tuhan ubah iman. Supaya kita satu iman, satu gereja, enak rasanya. Sampai sekarang tidak didengarkan. Saya sudah berdoa 5 tahun, Romo. Lalu saya berkata, Bu, ubah doa ibu. Ubah. Jangan minta supaya suami berubah imannya. Minta supaya ibu bisa menerima suami ibu. Dan lihat bahwa banyak kebaikan. Walaupun suami ibu Buddha, banyak kebaikan yang dibuat oleh suami ibu. Bersyukurlah. Ibu itu ngedengerin saya. 1 bulan kemudian datang dengan wajah yang sukacita. Gimana, Bu? Romo, syukur pada Allah. Akhirnya suami saya tetap Buddha, Romo. Dia rajin baca parita. Aneh baca parita ya kalau orang Buddha itu. Baca parita, rajin. Dia baik sekali, Romo. Dia penuh perhatian, dia sayang. Bahkan kalau saya tidur lupa berdoa, suami saya yang bangun. Kamu doa, jangan lupa. Bahkan jam 3 pagi jam 3 siang sedang istirahat. Kamu katanya mau doa kerahiman. Ayo doa jam 3. Itu suami saya yang Buddha yang ngingetin, Romo. Ayo syukur pada Allah toh, Bu. Nggak perlu harus sama. Tapi dengan demikian ibu bisa melihat apa? Kebahagiaan, keindahan di dalam perbedaan. Ini kekudusan. Jadi kekudusan itu bukan berarti saya mau hidup dalam kekudusan. Maka apa? Saya akan di gereja terus. Buat tenda di gereja. Nah, bukan seperti itu. Kekudusan adalah apa? Pada saat Anda tetap menyajikan dengan suami, tersenyum walaupun berat senyumnya. Walaupun berat senyumnya. Walaupun suami jengkelin, Anda tetap melayani. Itu kekudusan. Bapak Ibu, apakah saya sukacita datang ke Pamekasan ini? Penderitaan. Saya jujur saja ya, jujur ya. Saya tuh tadinya berpikir Pamekasan itu, saya pernah ke Bebek Sinjai. Waktu dulu tolnya baru dibuka dan bayar. Saya rekreasi dengan teman-teman saya, yuk kita ke Madura. Oh ayo ke Bebek Sinjai. Yuk lewat Suramadu. Wah, itu pertama kali. Wah, berapa tahun yang lalu. Lalu kemarin panitia minta, Romo ngisi di Pamekasan. Bayanganku tuh, paling deket Bebek Sinjai. Itu gerejanya. Oke, kata saya itu. Lah kemarin tuh habis makan Bebek Sinjai. Ini masih berapa lama ya? 3 jam lagi, Romo. Ya Allah, kata saya tuh. Jauh toh, kata saya itu. Oh Allah Tuhan. Menyesal aku. Tapi saudaraku, setelah dijalani, Pamekasan itu panas. Sangat panas sekali, saudara-saudara. Sehingga saya bersyukur, saya tinggal di Tangerang. Tangerang masih indah daripada Pamekasan panasnya gitu ya. Tapi setelah saya makan bebek sungkem,
Enak banget. Tadi makan tahu oli. Itu pakai yang hitam-hitam kan oli toh. Ya saya melihatnya oli itu, pokoknya tahu nganggo oli kata saya tuh. Enak banget. Di sini tadi siang panas-panas makan kacang, bubur kacang hijau yang dingin, es bubur kacang hijau. Baru sekali-kalinya saya merasakan kacangnya manis sekali. Oh Tuhan, rupanya orang Pamekasan ini yang manisnya kacangnya Tuhan. Bukan orangnya Tuhan. Jadi saudara-saudara, apa itu kekudusan? Kekudusan itu adalah apa? Berani menikmati rasa syukur di dalam penderitaan, di dalam kesulitan. Kalau bersyukur di sesuatu yang menyenangkan sih mudah, ya atau tidak? Iyalah mudah. Gitu. Saya dapat rezeki gitu ya. Wah, Tuhan terima kasih. Engkau mengabulkan doaku. Akhirnya tanah yang saya beli cetiau laku gotiau per meter Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Tapi tetap kolekte goceng. Ya, itu kan tidak tahu diri tuh yang namanya tuh ya. Betul? Tapi ada di sini. Oh tidak ada. Betul Romo, kolektenya gak ada yang goceng. Awas nanti Tuhan tahu kolekte Anda berapa gitu ya. Jadi perhatikan, inilah kekudusan. Di saat saya berat menyayangi, tapi saya tetap menyayangi. Walaupun saya berat melakukan, saya tetap lakukan dengan sepenuh hati. Itu kekudusan. Jadi kekudusan adalah apa? Melawan diri sendiri. Maka ada di dalam istilah hidup membiara ajere kontra. Ajere kontra itu melakukan percis terbalik. Saya misalnya, maaf ya, misalnya ibu pernah nyakitin saya malas ketemu ibu, malah saya ketemu ibu. Malah saya sapa ibu, Bu, sehat Bu? Syukur pada Allah, walaupun ibu sulit tersenyum, saya tersenyum terus. Itu ajere kontra, melawan. Saya jengkel tapi justru saya lakukan. Saya malas bangun pagi untuk ke gereja tapi saya akhirnya ke gereja. Pagi ini banyak orang yang disentuh oleh Tuhan saudara-saudara. Gereja tadi pagi penuh misa pagi. Saya kagum. Begitu banyak orang Pamekasan ini yang bertobat Romo. Tapi saya yakin cuma tadi pagi doang. Hei ini. Jadi saya melawan kenyamanan. Kita kan senangnya nyaman, kita kan senangnya enak. Enggak, saya keluar justru. Saya malas pelayanan. Ngapain pelayanan di gereja? Sakit hati doang, kecewa. Selama Romonya ini saya tidak akan ke gereja lagi. Oh alah, kamu ke gereja cari Tuhan apa cari Romonya? Cari Tuhan tapi lewat Romonya. Ya. Jadi di sini lihat, saya harus berani melawan. Sama, walaupun pasangan anak-anak menjengkelkan, saya tetap menyapa. Saya ingat sekali, bapak saya suatu saat kecewa dengan adik. Adikku nomor 2, laki-laki. Aku punya adik 3. 2 perempuan, 1 laki-laki. Yang laki-laki ini rupanya jarang ke rumah ayah. Jarang telepon. Ayah tuh mengeluh. Adikmu tuh ya setelah kawin gak pernah ngunjungin lagi. Aku jengkel. Dia itu gak tahu waktu kecil tuh dibela-belain. Dibelikan ini, dibelikan itu. Itu adik saingan saya. Yang waktu kecil dibelikan sepeda, saya enggak dibelikan sepeda. Terus saya ngomong, Pak, kalau anak bapak enggak mengunjungi, ya bapak mengunjungi rumahnya.
Apa jawabannya ayah saya? Gengsi, bapak kok suruh ngunjungin. Bapak prodiakon, rendah hati kata saya tuh. Saya Romo, rendah hati. Emangnya salah kalau orang tua mengunjungi orang anak? Kan enggak toh? Ya masa dia kan harus menghormati saya. Siapa yang mengatakan harus? Orang kita harusnya apa? Rendah hati. Kunjungi. Jangan cuma ngomong, mengeluh, jadi penyakit kata saya. Lalu akhirnya ayah mengunjungi. Dan adik saya, Raina Ati, akhirnya rajin mengunjungi bapak. Lihat. Jadi bapak ibu, jangan selalu berpikir, kok anak tidak pernah datang ya, kok dia tidak pernah mengunjungi kita. Ingat, kalau anak Anda laki-laki, dikuasai oleh istrinya. Istrinya. Gitu. Dia mau pergi, aku nengok papa terus, udah diam di rumah. Ya enggak jadi ya gitu ya. Jadi jangan pernah lupa Bapak Ibu, walaupun suami kepala keluarga, istri leher keluarga. Jadi kepala nggak bisa nengok, kalau leher nggak nengok. Gitu. Suami itu kan boleh dia di sini Kapolres bintang 2, pulang prajurit. Istri tetap gitu ya. Yang ketiga adalah apa? Dalam perkawinan ada sakramen. Apa maksudnya? Menarik. Sakramen itu adalah tanda kehadiran Allah, tanda pertolongan Tuhan. Jadi kalau di dalam sakramen Allah itu mau menolong Anda. Hanya pertanyaannya, Anda mau ditolong Tuhan atau tidak? Anda memberi kesempatan Tuhan menolong Anda atau tidak? Seringkali anak muda setelah nggak cocok, nggak mau ditolong oleh Tuhan. Jalan keluarnya apa? Pisah, cerai. Ingat waktu perkawinan, yang janji itu 3-an loh, suami, istri, Tuhan. Maka kalau kamu mau cerai, ngomong sik mbek Gusti oleh ora. Jadi gereja mengatakan perkawinan itu sakramen. Sakramen adalah apa? Allah akan memberikan kekuatan, pertolongan, bantuan. Tapi beri waktu supaya Tuhan bisa membantu Anda. Saya kemarin bertemu dengan seorang ibu yang mempunyai anak UBK. Di Jakarta itu ada umat berkebutuhan khusus. Kita menyebutnya umat berkarunia khusus. Kemarin saya misa terakhir dengan mereka. Lalu ada kesaksian seorang ibu. Saya suruh berkesaksian. Romo, saya punya 2 anak. 1 normal, anak kedua usia 2 tahun normal. Normal Romo. Tapi setelah masuk tahun ketiga, anak ini mengalami keterbelakangan mental. Dia menjadi autis. Sibuk sendiri, ngomong sendiri. Teriak-teriak. Saya nggak ngerti dia, dia pun nggak ngerti saya. Sampai apa? Saya capek mendoakan. Saya capek dibawa dia kemana-mana. Diobati. Suatu saat, saya ketemu seorang imam yang senior. Lalu imam itu berkata, Bu, ibu selama ini kan minta anak ibu disembuhkan. Sekarang mintalah supaya ibu disembuhkan. Akhirnya ibu itu berdoa dan dikabulkan Tuhan. Ibu itu sembuh, ibu itu menerima anaknya. Ibu itu berkata, Romo, sekarang saya menurunkan ekspektasi saya kepada anak saya. Tadinya tuh saya berharap anak saya tuh harus pinter ini. Saya sekarang turunkan. Sekarang saya melihat anak saya bisa pakai baju sendiri, sudah seneng banget. Padahal anaknya 13 tahun. Sekarang saya melihat anak saya makan, enggak belepotan, saya sudah seneng. Saya sudah seneng banget. Itu turunkan ekspektasi, maka engkau akan bersuka cita. Lalu waktu saya tanya, Bu, apa yang
bisa ibu banggakan dari anak yang autis ini? Dia mengatakan, ibu itu mengatakan, Romo, anak ini paling tahu hati saya. Padahal saya nggak ngomong apa-apa. Apa kisahnya? Suatu saat ibu ini pulang kerja, capek, dia sedih, dia menangis. Tapi ibu itu tidak mau kelihatan bahwa dia menangis di depan anaknya. Jadi dia seneng-senengin di depan anak yang autis itu. Lalu anaknya langsung tahu, Mom, you cannot sad, you must be happy. Like that, Mom, you still have me, I love you, Mom, I love you. Dia peluk dan dia cium mamanya. Dan dia mengatakan, you cannot sad, Mom, you have me, you must be happy. Lihat, anak ini sampai tahu sekali perasaan ibunya. Jadi dia tahu bahwa kalau Tuhan menghadirkan anak berkebutuhan khusus dalam keluarga dia, Tuhan akan melengkapi, Tuhan akan memelihara. Ini sakramen. Maka Bapak Ibu, kalau Anda punya anak, boleh Anda takut, boleh Anda gelisah. Ya, tapi ingat bahwa yang mengatur hidup Anda itu Tuhan, bukan Anda. Anda sudah memberikan sekolah yang terbaik, ya. Tapi setelah mereka dewasa, katupkan tangan Anda, doakan anak Anda. Jangan diatur-atur lagi. Saya suka sedih, nggak tahu di Madura ini. Kalau menikah, yang datang ke pasturan bawa berkas-berkas itu orang tua. Itu di Jakarta seringkali kayak gitu. Romo mau daftar perkawinan. Hah, Bu, udah tua segini mau kawin? Bukan anak saya, Romo. Loh, anaknya belum bisa bicara toh, Bu? Ya bisa. Anaknya suruh ke sini, bukan ibu. Jadi, Bapak Ibu ingat bahwa perkawinan itu sakramen. Dan yang terakhir, keluarga itu adalah sekolah beriman. Bapak Ibu, warisan yang paling indah untuk anak Anda adalah iman. Iman. Kalau Anda tahu iman Katolik itu adalah iman yang menyelamatkan Anda, didiklah mereka, didiklah mereka. Anak sekarang tuh nggak bisa disuruh, harus sama-sama. Jadi jangan ngomong kepada, nak doa. Papa kapan? Nanti. Raiso. Anak pun akan berkata, ya udah aku juga nanti. Sama-sama. Saya sejak kecil oleh ayah jam 8:30 selalu, ayo rosario. Jadi saya 8:30 itu sudah ketar-ketir. Karena suruh rosario, semua anak ibu bapak berenam, anak 4 toh bapak ibu, rosario. Dan kita 4-4-nya kalau sudah disuruh rosario, semuanya mencucu. Rosario terus. Apalagi adik saya ngomong, yang mau jadi romo kan kakak, kok kita yang menderita, suruh rosario. Dan kalau kita udah rosario, namanya anak-anak, kita langsung salam Maria yang cepat. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat Tuhan. Lalu adik saya jawab, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang. Lalu kita jengkel kalau udah kebagian Bapak. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Kita tuh selalu, ayo Pak, cepet Pak, wasuan, kata saya. Dan Bapak Ibu tahu, saya sejak kelas 4 SD sudah ikut Legio Maria. Wajib. Saya nggak berani ngelawan ayah. Legio. Dan adik-adik saya ikut Legio. Ingat, iman ditanamkan dengan kuat. 2 adik saya perempuan, yang satu menikah beda gereja dengan GKJ, yang satu beda agama dengan Muslim. Sebelum mereka menikah, para calon suaminya ngobrol dengan saya. Nanti gimana iman? Nanti kita tetap Mas Romo
dia tetap masuk iman dia. Dia tetap di gereja dia. Saya menghargai iman adik Romo, bagus. Dan adik saya nomor 3 punya anak perempuan lucu. Anak dibaptis, jadi adik-adik keponakan saya semua dibaptis. Adik keponakan saya nomor ini kan kalau doa bareng-bareng, bapaknya kan dari gereja Kristen Jawa, tidak pernah buat tanda salib. Lalu dia anaknya lihat, Bapak buat tanda salib dulu. Berdoa harus buat tanda salib. Ingat, Romo Eko juga mengajarkan begini, buat tanda salib. Lalu bapaknya tuh begini, nggak ngomong apa, sambil ngomong. Kenapa? Karena ibunya tahu iman Katolik yang terbaik. Jadi dia bertahan. Yang bermasalah adik saya nomor 4. Setelah menikah, suaminya berkata, saya imam di keluarga. Kamu istri harus ikut suami. Kalau tidak, saya ceraikan kamu. Adik saya gamang, bingung. Retretlah dengan saya. Waktu itu dia punya anak 1. Dia retret. Lalu pada saat retret saya berkata, Dek, kamu tetap adik saya. Apapun pilihan. Lalu adik saya berkata, enggak mas, saya tetap Katolik. Terus gimana? Saya akan ngomong ke suami saya. Kalau kamu mau dengan saya tetap hidup bersama, biarkan saya tetap Katolik. Tapi kalau kamu ngotot supaya saya pindah agama, saya lebih baik kamu ceraikan. Dan dia ngomong seperti itu pada suaminya. Dan suaminya kalah. Artinya apa? Di saat sejak kecil iman kekatolikan ditanamkan sungguh-sungguh, akan ada buahnya. Maka Bapak Ibu, di dalam hidup berkeluarga akan menjadi berat kalau Anda tidak menghadirkan Tuhan. Maka iman itu menjadi warisan bagi anak-anak supaya anak-anak Anda itu kuat. Jangan sedikit-sedikit nangis kepada Tuhan. Jangan sedikit-sedikit pindah agama. Jangan sedikit-sedikit saya sudah tidak percaya pada Tuhan. Dikasih salib sedikit saja langsung mental, nangis. Pengikut Kristus tidak seperti itu. Dan itu hanya bisa terjadi kalau bapak ibunya memberi teladan yang baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saya akan perlihatkan. Oke, apa yang dikatakan oleh Bapak Paus? Bahwa Paus mengatakan ketegangan yang ditimbulkan di dalam rumah tangga seringkali terjadi karena apa? Budaya individualistis. Individualistis itu artinya saya yang paling utama. Jadi perkawinan itu bagus kalau saya bahagia. Perkawinan itu berkat kalau saya senang. Perkawinan itu indah kalau saya dilayani. Gitu ya. Jadi objek pertamanya siapa? Saya. Selama saya dibuat bahagia, selama saya disenangkan, selama saya merasa sukacita, perkawinan itu baik-baik saja. Itu individualis. Dan kita harus kembali ke komitmen perkawinan. Ingat, di dalam sebuah janji perkawinan ada sebuah apa? Ada sebuah janji yang saya ucapkan. Maka ingat, kalau kita sadar bahwa Tuhan yang menyatukan kita, maka perkawinan hanya bertahan bersama Tuhan. Saya mendengar begitu banyak kesaksian seorang suami
ditinggalkan oleh istrinya, ataupun istri ditinggalkan oleh suaminya. Yang lebih sering, istri merawat anak-anaknya, dia sekolahkan, dia biayai, dan bisa mengembangkan anak-anaknya sampai dewasa, sampai berhasil, tanpa campur tangan suami. Dan dia mengatakan, saya bisa begini tanpa campur suami, tetapi tanpa campur tangan Allah, saya tidak bisa. Jadi kalau luka hati tidak dibereskan, seringkali menjadi apa? Menjadi saling menyakiti di dalam hidup keluarga. Maka kalau perjalanan perkawinan sudah berat, bicaralah pada Tuhan, bicaralah pada Tuhan. Anda pasti ngedenger toh kisah saya tentang kehidupan saya, kesaksian saya di YouTube sudah banyak cerita. Sampai suatu saat saya itu datang ke Surabaya, ke Yakobus. Lalu ketemu anak kecil. Lalu anak kecil itu salam dengan saya. Ini Romo yang bodoh ya? Asem kata saya itu. Iya kata saya itu. Romo saya juga bodoh. Cita-citamu apa? Jadi Romo juga. Ya oke lah kata saya. Bagus kata saya. Jadi memang saya sejak kecil dikatakan oleh ayah, kowe iki bodoh, kowe iki bodoh. Rankingmu iki 35, jumlah murid 37. Dan hebatnya saya itu konsisten, 35, terus 35. Nggak naik, nggak turun. Bagusnya saya itu. Pernah di seminari saya mengagetkan ibu saya. Ranking saya 25. Sampai ibu saya kaget. Dan kok kowe 25 rankingnya? Oh aku bu. Dia lihat jumlah muridnya 27. Ayo podo wae. Gitu. Saya beda dengan 3 adik saya. Adik-adik saya tiga-tiganya pinter-pinter, saya bodoh. Sampai bapak saya itu mengatakan, kowe iki bodoh kok arep dadi Romo. Ngisini, utek mungkin yang dengkul. Gitu ya. Jadi saya sangat percaya kata-kata ayah, otak saya didengkul. Maka saya kalau ditanya, lama menjawabnya. Karena jalannya jauh. Kadang-kadang tersesat salah jawab gitu ya. Maka saya kalau sudah tidak bisa apa-apa, saya jengkel dengan umat, saya kecewa dengan teman serumah, saya udah males lagi, saya pakai dengkul saya. Caranya apa? Saya berlutut, saya berdoa. Tuhan, Eko udah capek. Saya nggak bisa, saya pakai dengkul saya berlutut, saya berdoa. Berkali-kali saya selalu melihat itu Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bekerja. Apalagi saya itu kan di Bandung terkenal paling sukses memberikan sakramen perminyakan. Mau dicoba? Saya itu kalau memberi sakramen perminyakan 2-3 hari sudah langsung Romo, udah meninggal. Hush. Baru kemarin saya memberi perminyakan, bapaknya tuh baik-baik saja, sehat di rumah sakit. Romo, sampai ibunya tuh yang manggil anak-anaknya saya, Romo minta bapak sakramen perminyakan. Terus saya datang, ibunya, mau ngapain? Kata saya, perminyakan. Siapa yang nyuruh? Itu anak ibu saya tuh. Tapi si bapaknya itu sukacita. Romo datang. Romo doakan. Saya beri sakramen perminyakan. Saya percaya pada kuasa Yesus Romo. Terima kasih Romo. Saya beri perminyakan. Bapak itu bisa ngobrol sehat. 2 hari meninggal saudara-saudara. Sampai saudaranya itu diberitahu sebelum meninggal diberitahu. Udah perminyakan. Udah sama siapa? Romo Eko. Allah tinggal tunggu waktu. Sampai saya itu kan
Beda dengan pastor-pastor lain. Pastor lain, ada satu pastor di Pratista itu kalau mendoakan orang hebat banget. Hampir banyak terkabul. Minta jodoh dapat. Usaha hancur langsung hebat. Pastor ini punya karisma mendoakan. Dia laku, saya enggak laku. Jadi di biara itu ngantri mau didoakan oleh pastor itu. Suatu saat saya habis retret, lihat ibu-ibu 4 orang di ruang tamu. Loh, Bu, ngapain Bu? Minta didoakan. Oleh siapa? Romo itu. Oh, dia ada di mana? Itu di kamar sedang mendoakan. Oh, udah lama Romo saya menunggu. Ya sudah, saya doakan saja. Lalu ibu itu menjawab, enggak, kita masih mau hidup kok. Enggak mau. Lalu kan saya kan berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolonglah gitu ya. Tolong saya itu jangan mendoakan meninggal. Saya juga pastor Tuhan. Berikan kekuatan supaya saya juga bisa didoakan sembuh. Berikan Tuhan. Saya diberi karisma seperti itu juga bisa mendoakan orang. Setelah saya berdoa, murid saya datang ke biara. Romo tolong doakan Oma. Oh siap kata saya itu. Ini Tuhan mau memberi tanda pada saya gitu ya. Dibawa saya ke ICU. Omanya itu sudah pakai banyak alat itu ya. Waduh ini sih parah kata saya itu. Tapi kan kalau Tuhan mau bekerja ya betul atau tidak percaya Tuhan itu punya kuasa gitu. Maka saya itu langsung, jarang sekali saya itu langsung. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Oma, dalam nama Yesus aku berkata sembuhlah engkau, sembuh Oma. Tahu-tahu bunyi sampai murid saya yang manggil saya, kenapa gini Romo? Ya saya juga nggak tahu. Dan Anda tahu suster saya itu dijemput pakai Alphard, pulangnya Gojek. Nggak ada yang terima kasih, nggak ada. Aku mundur teratur kayak apa? Jelangkung pergi diam-diam. Malu. Sampai saya itu sedih berdoa, Tuhan tolonglah, jangan permalukan hambamu. Ya kalau meninggal setelah saya pergi sopan sedikitlah Tuhan. Jangan saya ada di situ. Saya berdoa dengan semangat, sembuhlah dalam nama Yesus. Atit kata saya itu. Saudara-saudara, ingat, kalau minta pada Tuhan harus ikut jalannya Tuhan. Harus ikut jalannya Tuhan. Bukan Tuhan ngikutin maunya saya, Raisa. Ikut jalannya Tuhan. Dan setelah peristiwa itu saya selalu hati-hati mendoakan orang. Jadi Bapak Ibu melibatkan Allah itu berarti apa? Saya berani terbuka pada Tuhan. Tuhan mau bicara apa dengan saya? Beri waktu untuk saya berbicara dengan Tuhan dan Tuhan pun ngomong pada saya. Jangan saya memutuskan langsung berdasarkan emosi dan kemarahan. Dan. Semua keputusan yang dilakukan seperti itu akan membuat penyesalan dalam hidupmu. Maka yang kedua adalah, Yohanes sendiri berkata, aku pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi Yesus saja sudah ngomong, kita tuh tidak akan bisa apa-apa kalau tidak tinggal dalam Tuhan. Jadi saya itu hanya bisa kalau tinggal dalam Tuhan. Kalau kita hidup dalam Tuhan, itu berarti apa? Saya punya relasi rutin dengan Tuhan. Berdoa.
Jadi buat sebagai sesuatu rutinitas dalam kehidupan. Ingat kalau berdoa tolong hindari godaan-godaan. Matikan handphone, doa, wes menang, diem. Nggak kadung 3, 4, 5 menit, tapi sungguh kita connect dengan Tuhan. Karena pernah ibu-ibu ngomong, Romo, saya itu kalau berdoa setelah suami pergi ke kantor, anak-anak sekolah, rumah sudah beres, saya berdoa. Tapi kadang-kadang pas berdoa ada tukang sayur. Weh sayur urung tuku, tar Bunda Maria beli sayur dulu. Nah itu godaan namanya gitu ya. Jadi saya harus belajar untuk apa? Konsisten, doa. Apalagi di dalam gereja Katolik, Yesus mau tinggal sungguh nyata dalam hidup kita lewat apa? Ekaristi. Itu kekuatan. Ekaristi adalah saat Allah ingin memberi santapan pada jiwa kita. Maka tidak ada satu orang kudus pun hidup tanpa ekaristi. Semua orang kudus hidup dalam kekuatan ekaristi. Mereka bersatu dengan Tuhan. Yang membuat mereka mampu bertahan dalam penderitaan adalah apa? Adalah Tuhan yang ada dalam hidup dia. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda berat dengan pasangan Anda, berdoa. Bapak Paus, Yohanes Paulus kedua pernah berkata, family that prays together, stay together. Jadi kalau keluarga itu berdoa bersama-sama akan bertahan bersama-sama. Jadi coba tolonglah, kalau Anda marah, jangan marah duluan, berdoa. Saya juga ngomong kepada anak-anak di rumah retret, Romo, kalau ngedengerin mama cerewet ngomel, terus apa yang harus saya lakukan? Salam Maria. Salam Maria. Jadi mama ngomel, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Minta kekuatan Tuhan, Tuhan ibu cerewet, Santa Maria Bunda Allah. Jadi kita tidak mungkin mampu kalau tidak disertai Yesus. Maka kalau Yesus berkata tinggallah di dalam aku, itu berarti apa? Yesus pertama-tama ingin bertindak di dalam diri kita. Yesus itu ingin menyentuh kita. Baru kita akan dipakai oleh Allah sebagai alat untuk menyentuh yang lain. Jadi maka bagus toh perumpamaan Yesus, keluarkan dulu balok di matamu, maka selumbar di mata saudaramu akan kau bisa keluarkan. Bereskan dulu hidup kamu, maka kamu akan bisa membereskan yang lain. Jadi yang pertama harus dirubah adalah siapa? Diri saya harus dirubah. Maka pasanganmu pun akan berubah. Jadi kalau orang tinggal dalam Allah, tidak menuntut pasangan untuk berubah. Enggak, saya harus berubah dulu. Saya berubah. Maka pada saat itu, orang pun akan tertarik untuk berubah. Saya punya kebiasaan yang baik sejak di seminari. Kami itu semua tinggal di seminari. Para frater, para romo ini tinggal di seminari. Kita tadi cerita sedikit tentang hidup di seminari. Bagaimana kalau hidup di seminari itu diatur. Duduknya itu angkatan senior sampai junior. Paling pojok junior. Saya itu waktu novisiat sudah paling pojok duduknya, saya paling muda. Jadi paling muda harus pojok lagi. Jadi paling ujung. Dan pastor magister itu yang dia melayani kita dengan mengambil sup, taruh ke piring. Jadi kalau sup pertama itu masih ada wortel, kentang, daging. Kalau sudah sampai Eko, tinggal kuah coy itu. Jadi saya tinggal seruput, cepet banget saya itu. Itu nasib seminari gitu. Kalau makanan pun sama gitu ya. Semua
siapkan dari yang senior dulu. Jadi kalau ikan, saya tinggal kepalanya atau ekor. Nah, waktu di seminari, saya masih ingat sekali. Saya adalah seorang anak yang di seminari tidak menonjol, enggak. Dan saya pernah mau dikeluarkan. Jadi saya di seminari Mertoyudan itu harus kelas 0, 1, 2, 3, jadi 4 tahun. Kalau kelas 0 itu belum SMA. Kami kan lulus SMP masuk seminari. Kelas 0 nggak naik ke kelas 1 kita harus keluar dari seminari Mertoyudan. Dan pelajaran paling berat adalah bahasa Latin. Bahasa Latin itu para frater tahu, tak ada tafsirnya banyak banget. Amo, amas, amamat, amat, amamus, amatis, aman. Gitu. Apa lagi sih apal itu. Nah, saya itu nilai Latinnya jelek terus. Sampai rektor itu berkata, kok kalau nilai Latin kamu merah 4 terus kamu keluar. Tidak bisa. Saya berdoa kepada Bunda Maria. Bunda, besok itu ujian. Tolong supaya nilai Latinnya baik. Saya rosario malam itu. Begitu berdoa sampai bercucuran. Air mata udah ndak punya lagi. Bercucuran umbel kemana-mana gitu. Dan besoknya saya ulangan. Haleluya. Dapat 4. Saya lupa bahwa Bunda Maria juga nggak bisa bahasa Latin. Tapi yang membuat saya senang adalah apa? Guru bahasa Latinnya datang kepada saya. Kamu saya kasih les privat ya bahasa Latin. Kamu lemah, tapi saya lihat kamu semangat seminaris yang mau jadi romo. Terima kasih. Jadi guru saya itu melihat semangat saya, fraternya. Walaupun bodoh, saya itu semangat. Itu hebatnya saya. Sehingga saya waktu kecil tuh saya ngomong kepada bapak, Bapak gak apa-apa saya jadi pastor bodoh. Nanti biarin kalau sudah jadi pastor, saya khusus untuk orang-orang bodoh. Dan Tuhan mendengarkan doa saya. Salah satunya panitia dari paroki ini bodoh ngundang saya gitu. Jadi lihat bahwa Tuhan tuh pertama-tama ingin mengubah saya, membentuk saya. Baru saya bisa mengubah yang lain. Yang kedua adalah apa? Di samping tadi. Bahwa saya harus kembali kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan relationship cannot grow without communication. Maka komunikasi itu penting. Anda mengatakan saya mencintai dia Tuhan. Tapi tidak pernah ngomong. Mencintai atau tidak? Ngapusi. Kalau orang udah gak mau ngomong, itu artinya sudah tidak mencintai. Kalau masih mau nyapa, mau bicara, mau ngobrol, berarti masih mau mencintai. Sering kali suami istri udah jarang ngobrol. Karena kalau ngobrol, ujung-ujungnya berantem. Suaminya budek lah. Atau bukan budek, membudekkan diri sendiri gitu ya. Karena beberapa suami itu konon katanya mendengar frekuensi suara istrinya langsung budek saudara-saudara. Seperti halnya umat Katolik pun mendengarkan frekuensi suara romonya langsung tidur gitu. Jadi memang bisa terjadi karena apa? Karena sudah malas lah ngedengerin dia, ngobrol dengan dia udah malas lah. Mau ngomong apa lagi? Kan seringkali juga suka bingung toh. Sudah romo saya sudah 30 tahun hidup dengan dia, mau ngomong apa lagi? Kita kehabisan gitu. Itu. Maka seringkali aneh. Romo, kenapa saya kalau ngobrol dengan wanita lain kok bisa rame ya? Kalau dengan istri sendiri nggak rame ya?
Ya wajar, kata saya, wajar. Karena kalau dengan istri, kita udah diisi dengan males, ngomong apa lagi, nggak bisa. So, Paus pun mengatakan, tingkatkan komunikasi. Maka ada 4 bahasa dalam komunikasi. Pertama apa? Diskusi. Diskusi itu levelnya otak. Diskusi itu levelnya siapa yang benar, siapa yang masuk akal. Itu diskusi. Jadi dalam diskusi itu kita ngobrol tentang tukar pikiran, tukar pendapat, tukar pandangan. Itu diskusi. Kita mau makan apa hari ini? Oh ya udah, tempe. Kenapa tempe? Diskusi. Ya tidak harus diskusi setiap saat gitu ya. Mau makan tempe aja diskusinya lama gitu ya. Keburu tempenya buluan gitu ya. Tetapi apa? Membicarakan. Jadi diskusi itu levelnya ngobrol. Yang paling berat adalah tipe apa? Dialog. Karena dialog itu dari hati ke hati. Dialog itu perasaan, mengungkapkan isi hati. Misalnya, "Pak, aku capek." Nah, suami jangan menjawab, "Emangnya saya nggak capek?" Itu suami blow on itu namanya. Istri itu hanya ingin didengarkan. "Pak, aku capek." "Oh, ya. Kenapa?" Itu enak banget. "Kenapa, Ma? Kenapa? Capek? Kesel dengan anak-anakmu ya?" "Ya, Pak, aku kesel dengan anak-anak, tapi lebih kesel dengan kamu." Ya sudah, terima. Namanya dialog itu mengungkapkan isi hati. Kalau namanya isi hati, perasaan itu nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Namanya perasaan, orang bisa kecewa, bisa marah, macam-macam. Dan perasaan tidak bisa diatur. Bisa datang dan pergi begitu saja. Yang ketiga adalah apa? Ini, bahasa badan. Tolonglah sentuh kembali istrimu. Sentuh, pegang lagi. Pegangan tangan lagi. Walaupun tangan istri Anda sudah besar semuanya gitu ya. "Mah, kok jempol, telunjuk, kelingking sama semua ya, Mah?" gitu. Ya enggak apa-apa gitu ya. Istri Anda perlu lagi dipijet-pijet, "Mah, dipeluk." "Ma, pada saat si cendol-cendol ini nggak ada." Jadi jangan cendol-cendol ini mengganggu. Karungin dulu cendol-cendol ini, menang kamu di situ. Papa dengan mama mau mengungkapkan isi hati. Itu. Butuh lagi Bapak Ibu jalan bareng lagi. Komunikasikan. Saya di sini nggak bisa ngomong bebas karena banyak anak-anak. Dan ada suster juga. Takut nanti malam membayangkan yang tidak-tidak. Jadi penting menyentuh lagi, sentuh kembali. Dan bahasa terakhir saya tidak akan bahas karena ada anak-anak, saya lewatin aja komunikasi seksual. Padahal kelihatan wajahnya. Bapak Ibu, dalam gereja Katolik seksualitas itu adalah sesuatu hubungan yang paling intim dan puncak dari relasi. Maka hubungan seksualitas itu adalah hubungan yang suci. Nah, ini yang saya suka dari Ibu Teresa. Ibu Teresa pernah berkata apa? Love until it hurts. Real love is always painful and hurt. Then it is real and pure. Artinya apa? Cinta yang murni dan sejati itu menyakitkan. Tapi itulah kesejatian. Itulah aslinya cinta. Jadi memang orang itu mencintai harus sakit. Jadi ibu-ibu, tolong angkat tangan. Anda yang angkat tangan saya kasih uang 1 juta. Yang sudah menikah, apakah siapa yang selama pernikahan belum pernah sakit hati dengan suaminya? Angkat tangan. Saya akan berdoa semoga Anda malam ini dipanggil oleh Tuhan supaya sakit. Lihat suami, "Mah, angkat tangan mah. Yang penting dapat 1 jutanya mah."
Mama yang dipanggil saya 1 jutanya, kurang ajar. Lihat, nggak mungkin. Tidak pernah mungkin Anda hidup berelasi dengan orang tidak sakit hati. Tidak. Pasti pernah mengecewakan, pernah tidak seperti yang saya harapkan. Banyak sekali pasangan berbeda setelah menikah. Romo, waduh, waktu pernikahan, wah baik banget, ngelayanin banget, nemenin kemana-mana, nganter kemana-mana. Sekarang Romo, saya sendirian aja. Ada Gojek mah, Gojek aja, Gojek. Dulu waktu istrinya jatuh, pacarnya jatuh, langsung ditangkap. Sekarang jatuh, nah rasa no, salamu dewe. Gitu. Seorang oma dengan opa ikut rekoleksinya saya. Tiba-tiba handphonenya, itu handphone baru. Dikasih sama anaknya. Bunyi, kita sedang sharing kayak gini, bunyi, tet. Lalu suaminya, matiin, cepat matiin. Lalu istrinya itu kan panik, nggak bisa apa-apa, dimatiin, ditekan-tekan nggak mati-mati. Akhirnya didudukin. Lah pecahlah handphone itu gitu. Jadi perhatikan, kalau kita seringkali tidak menempatkan cinta, kasih di atas segala-galanya, kita hanya ingin selalu mengatakan, kau yang membuat aku tidak bahagia, kau yang membuat aku tidak sukacita, kau yang membuat hidup aku menderita. Itu. Nah, terakhir adalah cinta itu seperti salib. Kadang-kadang menyakitkan, tapi saya sakit, saya kecewa. Demi apa? Demi sesuatu yang mulia. Demi sesuatu yang indah. Demi kebaikan rumah kita. Demi anak-anak. Itu lihat, demi anak-anak. Jadi ada sesuatu kebaikan yang mau diraih. Dan yang terakhir ini yang paling susah. Dan ini tuntutan. Di 2015 Bapak Paus pernah berkata, tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya orang tua sempurna, kita sendiri tidak menikah dengan orang sempurna, dan kita tidak punya anak-anak sempurna. Kita punya keluhan satu sama lain, kita kecewa satu sama lain. Oleh karena itu tidak ada pernikahan yang sehat atau keluarga yang sehat tanpa pengampunan. Pengampunan. Karena mengapa saya harus mengampuni? Supaya saya suka cita. Karena kalau kita tidak mengampuni, suka kesel. Betul atau tidak? Betul. Lihat, maka tidak aneh kalau ada istri, suaminya pergi, tiba-tiba ngedenger motornya datang, ketek, alah si borokokok datang lagi ini. Jadi jengkel lagi, marah lagi. Karena kita tidak bisa mengampuni. Dan ingat, memaafkan itu bukan melupakan. Tidak mungkin kita melupakan. Tidak mungkin. Memaafkan itu berarti apa? Saya berani mencintai dia kembali. Walaupun dia sudah menyakiti, oke, tidak apa-apa. Saya tetap mencintai dia. Nah, terakhir dikatakan, oke, ini, nah ini. Ini yang saya selalu tekankan. Ampunilah sesamamu bukan karena mereka layak diampuni. Ampuni pasanganmu bukan karena mereka sudah berubah. Ampuni pasanganmu, ampuni sesamamu karena saya ingin damai. Saya ingin damai. Jadi lihat, ini yang terakhir yang ingin saya katakan. Saya pilih ke sana ya. Saya kemana sih arahnya itu? Oh itu toh. Sometimes God does not change the situation because He's trying to change your heart. Jadi Allah itu, Bapak Ibu ingat, tidak pernah akan mengubah suami Anda. Karena Allah ingin merubah hatimu supaya semakin lembut. Bapak-bapak,
Allah tidak akan merubah istri Anda menjadi pendiam, nggak pernah ngomel, nggak akan. Setelah seminar makin ngomel. Karena Allah ingin mengubah hati kita supaya semakin lembut. Maka bapak-bapak, di saat istri Anda ngomel, bersyukurlah. Saya masih ada orang yang mencintai saya. Saudaraku, perjalanan perkawinan itu indah kalau kita melihat selalu dari kacamata Tuhan. Kalau kita melihat dari kacamata kasih, cinta. Kalau kita selalu melihat dari kacamata Allah itu ingin menguduskan saya, membuat kudus, melalui kesakitan, melalui kepahitan, melalui kesulitan, Allah itu mau membuat saya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Saya percaya Anda bisa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Romo, Andy, para Romo, suster, frater, Bapak Ibu yang terkasih, anak-anak muda, terima kasih banyak untuk kebersamaan selama seminar ini. Mengapa hidup keluarga itu harus selalu diingatkan? Bapak Ibu ingat, untuk sekolah jadi Romo itu kurang lebih kita 10 tahun pendidikannya. Sedangkan untuk menikah Anda khusus perkawinan berapa lama? Oh, tidak ada kursus perkawinan di sini. Langsung kawin aja begitu. Ah, kok kayak bebek sinjai. Lihat, Anda kursus perkawinan cuma berapa bulan? 3 bulan lah, ada yang 3 minggu lah kursus perkawinan. Lalu Anda harus hidup perkawinan. Maka kalau hidup perkawinan tidak direvitalisasi, diajak bicara, ngobrol lagi, mati perkawinan kita. Tidak akan indah. Gereja itu punya perkumpulan-perkumpulan, marriage encounter, couple for Christ. Diajarin kita untuk tetap mencintai pasangan. Dan semoga seminar ini memberikan sedikit insight bagi Anda. Bahwa hidup berkeluarga itu adalah anugerah yang patut kita pertahankan. Maka Bapak Ibu, saya akan berdoa bagi hidup keluarga Anda. Mari kita satukan hati kita. Seluruh doa dan harapan kita akan kita hantar ke hadirat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas rancangan indah dalam hidup kami. Engkau yang telah menghantarkan pasangan di dalam perjalanan hidup kami. Dan Engkau pula yang telah menyatukan tali perkawinan kami di dalam sakramen yang sungguh kudus. Tuhan, hari demi hari kami belajar setia, melayani, mengasihi, dan mengampuni pasangan. Seringkali sulit sekali bagi kami untuk mengampuni dan mencintai. Hati kami seringkali tercabik oleh rasa marah, rasa jengkel, luka, dan kesakitan. Bapa, turunkanlah rahmat-Mu, sembuhkanlah luka di dalam hati mereka. Semoga dengan kuasa kasih-Mu, mereka dapat mengampuni dan menerima pasangannya. Semoga dengan rahmat pertolongan-Mu pun, mereka dapat mendampingi anak-anak mereka dengan penuh rasa syukur bahwa setiap anak mempunyai talenta
dan berkatnya masing-masing. Bapa, turunkanlah rezekimu kepada setiap keluarga anakmu. Jangan sampai mereka berkekurangan. Biarkanlah setiap rezeki yang mereka terima dapat menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami pun berdoa bagi relasi cinta di antara anak-anakmu ini. Semoga dengan kehadiranmu yang nyata, mereka dapat membawakan kasih Kristus bagi pasangannya. Bapa, turunkanlah rahmat kasih dan pertolonganmu atas anak-anakmu ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati, berkah dalam.